Mantap. Makanya ini yang kita pengen bongkar juga nih. Sekarang Porto lu kayak gimana? Porto gua sekarang Kalau misalnya terakhir waktu kita podcast, Ya. buat remind orang kan, lu kalau nggak salah terakhir bilang sih 98% Bitcoin. Which is, ya congratulations, sekarang udah 3x. itu tanpa ini ya, tanpa leverage, tanpa Ya. future-sun, udah 2x plus lah Ya. gitu. Ya kan? Kalau misalnya sekarang kayak gimana? Sekarang ya, total Porto gua mungkin sekitar 89% masih Bitcoin. 89%. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Sama Bitcoin, Spot. Gua ada pembagian beberapa aset sih, yang render gua masih ada barangnya 2%. Gua ada TAO, itu kayak ya, Bitcoin for AI lah intinya, sederhananya. Dan gua pegang Solana juga dan ETH. Nah, ini mungkin nanti akan gua switch di saat gua ngelihat ETH-nya menarik. Jadi ETH kan lagging kan, alt season-nya belum mulai. Siklus alt season mulai itu selalu dimulai dari ETH duluan. Jadi Bitcoin-nya mungkin 20% akan gua pindahin di ETH, 10% gua akan tambah lagi di Solana nanti. Oh, gede juga ya yang lu mau pindahin ke ETH ya, 20%. Karena kan gini, kalau namanya gue mau cari alpha kan, Benar. dan ETH itu higher beta dibanding Bitcoin. Jadi of course, Solana lebih tinggi lagi betanya dibanding Bitcoin. Jadi gue perlu higher beta place seperti ini. Tapi ini modern portfolio teori terlalu kompleks kalau gue jelasin. Intinya gue mau ngalahin Bitcoin. Benar. Gue mau outperform Bitcoin, itu. Iya. Karena kan benchmark kayak gini, kalau lu nggak bisa kalah dengan Bitcoin, misalnya lu punya broker apapun gitu ya, exchange apapun, kalau yang exchange bagus biasa ada tuh. Kayak antara Bitcoin dengan portofolio lu. Kalau itu aja kalah, lu forget it lah, apapun yang lu kerjain itu, lu nggak sepinter itu, lu beli Bitcoin aja. Benar. Nah, tapi ini yang menarik, bro. Soalnya, lu kan percaya 2025 end, itu tuh bisa menjadi the end of the cycle lah, current cycle. Iya. Soalnya kan orang selalu bilang, this time will be different, bakal lama. Tapi menurut lu, ya basically di setiap cycle, semua orang bilang this will be different. Benar. Nah, tapi bahwa lu pindahin dari Bitcoin ke ETH, kan ETH sama Bitcoin secara, emang betanya greater di ETH, tapi kan secara direction sama, bro. Secara arah gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu seasonnya udah mau selesai, siklus di halving keempat tahun depan, waktu Bitcoin turun kan ETH bakal turun juga. Setuju, tapi kan gini, emang dia ada positive correlation ke Bitcoin yang besar, betul sekali menurut lu. Tapi maksudnya beta itu adalah kan gue selalu emang mau cari, gue tinggal capture alfanya doang dari ETH. Gue cuma mau capture sedikit, karena gini, bisa aja gue capture itu pakai hal yang lain, contoh misalnya render gitu. Tapi kan render enggak, gue nggak punya conviction naik sebesar ETH atau Solana waktu itu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya gue mau ngambil alfanya itu dari yang kecil, posisi itu harus agak besar. Karena, jadi gini, makanya penting untuk kalau mau investasi ya matematikanya juga harus savvy gitu. Karena kalau nggak juga lu mau hitungnya seperti apa. Misalnya kita mau ngebet nih ya, dengan risk and return, ke atasnya 1, ke bawahnya 1. Ya. Kita bisa dapat 1, bisa hilang 1. Kita menang di bet itu 55% of the time. Sekarang pertanyaan, berapa persen dari total portofolio yang kita masukin? Nah, kalau gue tanya kalian kayak Dora the Explorer gitu, kalian mungkin bingung gitu, mulainya dari mana. Nah, itu namanya Kelly criterion bet-nya. Jawabannya itu sederhana. Jadi kalian tinggal masukin aja formulnya kayak tadi yang gue bilang itu. Lu akan dapat numbernya 10%. Lu harus bet 10% dari bankroll lu untuk odds tadi. Cuma 1/1 tapi 55%. Nah, jadi ini gue pakai di semua masuknya gitu, aset gue. Jadi kalau misalnya ini gue lihat potensinya besar, tapi resiko drawdown-nya jauh, gue nggak akan berani bet besar di portofolionya, bro. Tetap akan yang gedenya itu kapalnya gue akan tetap pakein Bitcoin, ETH, dan Solana, kan kayak begitu. Tapi kalau untuk kayak negative correlation ya gue bisa mainin, gue bisa pakai BNB, pakai BGB, pakai coin exchange yang bisa dijagain. Itu selalu negative correlation tau Bitcoin. Iya. Gitu. Kalau misalnya dari 100% portfolio lu ya, tadi kan lu bilang sekarang udah masih di 90% lah, 89% gitu kan. Kalau misalnya 20% lu pakai, berarti itu pun lu masih ada 70% gitu kan. Ya. Nah, dari untuk siklus ini ya bro ya, berapa persen yang lu bakal hold aja terus gitu? Lu bakal ride the wave gitu? Very good question. Mungkin above 50 to 70%.
gue akan ride. Karena gini, jadi 50-70% lu prepared untuk ride the wave gitu. ini gue nggak tahu deh, kalau gue ini kan sebenarnya cara gue main beneran. Ini gue soalnya nggak ada yang pernah nanya kayak lu, pertanyaan bagus gitu. Jadi ini cara gue main beneran, tapi gue nggak saranin ke kalian karena kenapa gue mau keluarin di cash gitu. Nanti begitu 30% gue keluarin di cash dalam format mungkin USDT. Begitu bear market itu akan banyak kesempatan untuk kan gini. Jadi kalau kalian cuma pahami ada banyak cara gitu, nggak cuma directional long short gitu. Kalian bisa juga lakuin market neutral segala macam. Itu gue bisa lakukan dengan cash gue nanti pas bear market. Semua orang rugi gue bisa untung sendiri di situ. Cuma maksudnya itu kan bukan buat untuk semua orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau hold 100% ya hold 100% nggak masalah. Kalau asal kalian percayanya, let's 10 tahun ya, tapi kayaknya 10 tahun. Hold aja, nikmatin naik turun. Sailor juga 2020 dia hold terus kok. Dan sekarang terbukti kan floating profitnya. Benar. Oke. Iya, interesting bro. Kalau misalnya, iya, soalnya gue selalu berasumsi, kalau gue tadi mikirnya ya, kalau misalnya lu punya conviction yang sangat tinggi buat 10 tahun. Bahkan bukan 10 tahun ya, siklus ini bakal mirip kayak kemarin, banyak kan ada downturn. Gue tadi mikirnya tuh, lu bakal mungkin cuman keep 10%, 20% yang hold long term gitu. Sisanya lu cash in dulu gitu. Enggak, karena gue bilang tadi nggak ada yang bisa time the market. Gue juga pasti akan salah. Exactly kapan time-nya pasti salah. Oke, interesting. Nah, terus yang tadi bro, lu bilang bahwa kalau misalnya lu jual, lu pengennya hold-nya itu di USDT gitu kan? Iya. Nah, apakah lu ada fear gak sih di mana USDT ini kan Indian belakangnya kan perusahaan kan? Ya. Kalau misalnya tadi kita ngomongin fiat, oke lah, fiat dengan segala macam plus minusnya, backingannya masih pemerintah gitu. Ya. Ya kan? Kalau misalnya ini kan perusahaan gitu, ya, kita tahu apa yang kejadian dengan USD gitu. Nah, apakah lu nggak prefer untuk hold-nya itu di USD atau rupiah dibandingkan Oh, enggak, USDT? itu tadi gue ngomong dari terus kripto aja. Lu bener jawabannya. Jawabannya gue diversify juga. Jadi semuanya tuh gak cuma di USDT juga. Gue juga ada USDC, ada DAI, yang lain. Oke. Tapi intinya ya USD lah intinya gitu. Oke, interesting. Oke. Kan bisa juga di Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.